hadis Amr bin Syuaib ini, dia mendhaifkannya karena dia menyampaikan hadis dari catatan kakeknya, seakan-akan mereka berpendapat bahwa dia tidak mendengar hadis-hadis itu dari kakeknya. Kemudian juga dikatakan di sini bahwa Ali bin Abdullah Al-Madini, ya, mengatakan bahwa Yahya bin Sa'id berkata, hadis Amr bin Syuaib bagi kami adalah hadis yang dhaif atau lemah. Jadi di sini permasalahan atau penjelasan daripada hadis ini diantaranya ada syair, ya, ada syair yang diperbolehkan kita ucapkan di masjid. Ya, ini syair yang dalam rangka membela Islam, membela agama Allah, dan juga syair yang mendorong untuk berbuat kebajikan. Jadi ada syair-syair atau nasyid-nasyid yang diperbolehkan kita baca di masjid, ya. Sebagaimana Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, bersyair dalam masjid. Namun tentu dikatakan bahwa diperbolehkannya di sini membaca syair di masjid untuk tujuan membela Islam, atau dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada kita untuk berbuat kebajikan, ya, untuk beramal saleh, atau syair-syair yang memang di dalamnya banyak nasihat-nasihat yang baik, ya. Maka itu dikatakan tidak mengapa, ya, atau boleh dibaca di dalam masjid. Namun tentu yang kita lihat di zaman sekarang, syair-syair atau nasyid-nasyid boleh jadi terkadang sudah bercampur dengan kata-kata lain yang boleh jadi itu bertentangan dengan syariat, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjidi falyaqul la raddahallahu alayka fa innal masajida lam tubna lihadza, akhrajahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang yang mengangkat suaranya, yakni mengumumkan barang yang hilang dalam masjid, maka hendaklah dia mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid tidak dibangun untuk itu, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan diharamkannya bagi kita untuk mengumumkan ternak, ya, atau barang-barang yang hilang di dalam masjid. Jadi kalau ada orang kehilangan barang, kehilangan hewan ternak dan lain sebagainya, kemudian dia masuk ke dalam masjid dengan tujuan dia mengumumkan barangnya yang hilang dalam masjid, apalagi di zaman sekarang ada mic, ya, ada pengeras suara, ya, dia pergunakan pengeras suara. Contohnya, telah hilang barang saya yang berbentuk ini atau itu, maka barang siapa yang menjumpai bisa menghubungi saya, dan seterusnya. Kata-kata yang seperti itu sama dia dengan mengumumkan barangnya yang hilang dalam masjid, ya. Ini tidak diperbolehkan, karena dikatakan masjid ini dibangun untuk zikrullah, untuk salat, ya, untuk tilawatil Quran. Maka mengumumkan ternak yang hilang sama saja dengan menyelewengkan fungsi masjid. Jadi kalau kita kehilangan barang, silahkan kita, yakni mengumumkan atau bertanya kepada, ya, teman-teman yang lain, namun tentunya di luar masjid, ya, bukan berada dalam masjid, ya. Karena masjid ini sangat tinggi fungsinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara sekedar mengumumkan barang yang hilang, apalagi barang tersebut bukanlah barang-barang yang begitu berharga betul, maka ini sama dengan merendahkan fungsi masjid, ya. Maka hendaklah kita hindari, ya, hal-hal yang seperti itu.
Di sini dikatakan haramnya mengumumkan ternak yang hilang dalam masjid. Namun tentu di sini tidak hanya ternak saja, barang-barang apapun yang dia miliki, ya, yang berkaitan dengan permasalahan dunia, ya, jangan kita umumkan dalam masjid. Jadi orang yang mengumumkannya, kalau kita mendengar ada orang yang mengumumkan barang yang hilang milik dia dalam masjid, ya, maka hendaklah kita katakan la raddahallahu alaika, yang artinya semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Jadi kita justru mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barang itu kepada orang tersebut, ya, orang yang mengumumkan barang yang hilang tersebut, ya. Dan juga di sini adanya perintah untuk apa? Untuk menjaga masjid ini dari hal-hal yang mana masjid itu tidak dibangun untuk itu. Yang jelas masjid dibangun untuk salat, untuk zikrullahi ta'ala, untuk tilawatil Quran, ya, untuk majelis ilmu, ya, majelis ta'lim dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai kita mengumumkan barang kita yang hilang dalam masjid. Kalau mau cari silakan di bagian luar atau ditanya kepada orang yang berada pada bagian luar masjid tersebut. Kemudian hadis yang keenam dalam bab al-masajid, masih dalam pembahasan tentang masjid. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijaratak, akhrajahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhaha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat orang, ya, yang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perdaganganmu. Ini hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Artinya di sini apa? Penjelasan daripada hadis ini ikhwatal iman, ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa hadis ini mengharamkan, ya, mengharamkan jual beli di masjid, ya, mengharamkan jual beli di masjid. Dan bagi siapa yang mengetahui, hendaknya dia mengatakan kepada penjual dan pembeli itu, semoga perdaganganmu ini merugi, atau semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perdaganganmu, ya. Jadi ini hal yang dilarang. Artinya apa? Masjid ini juga tidak dibangun untuk itu. Dan ijma' para ulama bahwa jual beli di dalam masjid itu tidak sah, ya. Ini perkara-perkara yang diharamkan. Jadi kalau kita menjumpai orang-orang yang berjual beli dalam masjid, ya, baik si penjual atau si pembeli atau mereka saling tawar-menawar dalam masalah harga misalnya, kita katakan saja kepada keduanya, ya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada jual belimu, atau semoga perdaganganmu itu merugi, ya. Namun tentu setelahnya kita berikan nasihat, ya, bahkan kalau perlu kita sampaikan hadis ini tentang larangan jual beli dalam masjid. Jadi di sini tadi telah ada, kita bacakan dua hadis. Yang pertama ialah hadis tentang larangan larangan mengumumkan barang yang hilang dalam masjid. Dan yang kedua, larangan berjual beli dalam masjid. Ya. Yang ketujuh kita akan teruskan hadis, ya. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la
tuqamul hududu fil masajidi wa la yustafadu fiha, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud bisanadin dhaif. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hukuman had itu tidak dilaksanakan di masjid. Begitu juga hukuman qisas. Jadi hukuman had untuk pencuri misalnya, pezina, tidak dilaksanakan di masjid, atau juga hukuman bunuh dengan bunuh atau qisas juga tidak dilaksanakan di dalam masjid. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Jadi hadisnya dhaif, ya. Dan juga Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah masjid kalian, ya, dari anak-anak, ya, perselisihan dan hukuman had, ya. Hukuman had ini hukuman yang berdasarkan hukum Islam. Namun dikatakan bahwa sanad hadis ini bermasalah, ya. Hadisnya dhaif. Yang mana di sini Ibnu Majah meriwayatkan hadis sejenis dari Wasilah bin Al-Asqa, namun juga dalam sanadnya ini terdapat perawi yang dhaif, ya, yang bernama Haris bin Syihab. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi kalau hadis yang menjelaskan tentang tidak sah dilaksanakan hukuman had atau qisas dalam masjid, ini merupakan perkara-perkara yang hadis yang dhaif, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa hukuman had atau hukuman qisas atau hudud dalam Islam ini merupakan perkara ibadah, ya. Bukan semata perkara dunia, karena dia langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tuntunannya, ya. Ini perkara ibadah. Sementara secara umum perkara-perkara ibadah itu boleh dilakukan dalam masjid, ya. Kecuali ada ibadah-ibadah khusus, ya. Misalnya kurban, ya. Atau menguburkan jenazah, jelas tidak boleh dalam masjid. Namun secara umum yang namanya ibadah itu boleh, bahkan sebagian dianjurkan dalam masjid, ya. Dan masuk ke dalamnya ialah hudud, ya. Hukum Islam, seorang menerapkan hukum rajam bagi pezina misalnya, hukum qisas bagi pembunuh, hukum cambuk bagi pemabuk dan lain sebagainya, ya. Yaitu hukum, dan hadis yang melarangnya itu merupakan hadis yang dhaif, ya, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis yang ke-8, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, usiba Sa'dun yaumal khandaq fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjidi liya'udahu min qarib. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, yakni Sa'ad, ya, ini Sa'ad ini Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari. Ini saat terluka, beliau terluka pada perang Khandaq. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan kemah atau tenda untuknya di masjid agar bisa menjenguknya dalam waktu dekat. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi Sa'ad bin Mu'az ini terluka pada perang Khandaq, terkena panah kakinya, ya. Maka Nabi bangunkan tenda dalam masjid, ya. Yang mana di sini dari hadis Al-Bukhari, di mana Aisyah mengatakan, yakni mereka, kata Aisyah, tidak dikejutkan, ya, sementara di masjid ada tenda Bani Ghifar, kecuali oleh darah yang mengalir kepada mereka. Maka mereka mengatakan, wahai penghuni tenda, ya, apa yang mengalir darimu kepada kami? Yang ternyata lukanya Sa'ad bin Mu'az memancarkan darah, maka dia wafat karenanya. Adapun orang yang memanah Sa'ad ini ialah seorang dari Quraisy yang bernama Hibban bin Al-Araqah.
Jadi di sini ada kesimpulan dari hadis yang kita bacakan ini bahwa bolehnya meninggalkan orang sakit dalam masjid. Jika ada orang yang sakit, apalagi mungkin dia sakit yang cukup parah misalnya, tidak mengapa kita letakkan dalam masjid. Karena boleh jadi sakit tersebut ya menjadikan juga dia semakin meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diperbolehkannya tidur dalam masjid. Boleh tidur dalam masjid. Tidak mengapa ya. Dan juga diperbolehkan mendirikan tenda di masjid pada waktu perang. Ini juga telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendirikan kemah dalam masjid dan juga memberikan perhatian dan memuliakan para mujahidin, ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan mereka itu ialah perbuatan yang mulia, ya, yakni mereka berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka menjadi korban misalnya, atau ketika mereka terkena senjata musuh ya, sehingga kesulitan bagi mereka untuk meneruskan perang, maka diperbolehkan mereka diletakkan dalam masjid. Ya, orang-orang yang seperti itu. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa-apa yang diperbolehkan, apa-apa yang dianjurkan, diperintahkan, dan juga apa-apa yang dilarang dilakukan dalam masjid. Kemudian masih ada hadis-hadis berikutnya pada hadis yang ke-9 dalam kitab Al-Masajid ini, dalam pembahasan tentang masjid ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila al-habasyah yal'abuna fil masjid. Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupiku, kata Aisyah. Ini menghalangiku sementara aku melihat orang-orang Habasyah ya, orang-orang Ethiopia sedang bermain-main dalam masjid. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini ada kelanjutan pada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari ketika Aisyah mengatakan, apakah saya meminta kepada Nabi ataukah beliau yang mengatakan, engkau ingin melihat? Maka aku jawab iya ya. Lalu beliau memintaku berdiri di belakangnya dan pipiku bertemu dengan pipinya. Dan beliau bersabda, ayo serang wahai Bani Arfidah ya. Sehingga ketika aku telah merasa bosan, maka beliau bersabda, apakah sudah cukup? Aku menjawab iya. Maka beliau bersabda, pergilah ya, tahu, pulanglah. Dan juga di dalam riwayat Imam Muslim senada dengan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an ya, dikatakan ketika orang-orang Habasyah ini, ketika orang-orang Ethiopia ini, orang-orang yang berasal dari Afrika, mereka bermain-main dengan tombak mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar mengambil kerikil untuk melempari mereka. Ini ingin melempar orang yang orang Habasyah yang bermain-main tombak dalam masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, biarkan saja mereka wahai Umar. Dikatakan di sini bahwa Umar hendak melempar mereka dengan kerikil karena dia belum mengetahui bahwa perbuatan semacam ini dalam kondisi ini adalah rukhsah atau keringanan yang diperbolehkan. Ya, jadi di sini ada kesimpulan bahwa diperbolehkannya ya melakukan perbuatan seperti ini di masjid pada hari raya. Ini dikatakan pada hari raya, hari Id ya. Jadi diperbolehkan. Namun tentu bukanlah hal yang dirutinkan, tidak. Ini pada hari raya atau hari-hari besar ya, yang dipergunakan untuk melatih bermain pedang-pedangan atau tombak-tombakan dan lain sebagainya di dalam masjid.
Hadis yang ke-10, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna walidata sauda kana laha khiya'un fil masjid fakanat ta'tini fatahaddatsa indi, muttafaqun alaih. Juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, kata Aisyah bahwasanya hamba sahaya yang hitam itu dia mempunyai sebuah tenda dalam masjid, ya, khiba'un fil masjid, ya, dia mempunyai sebuah tenda dan dia datang kepadaku dan berbincang-bincang denganku. Ini potongan hadis, ya, dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari yang meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya seorang hamba sahaya wanita itu milik salah satu kabilah yang mana dia dimerdekakan dan hidup bersama dengan mereka. Ini hamba sahaya tadi. Dan hamba sahaya ini bercerita, ya, pada suatu hari dikatakannya suatu ketika keluarlah seorang bocah perempuan dari mereka dengan kain tenun merah yang bermanik-manik mutiara, ya. Lalu dia meletakkannya atau dia jatuh daripadanya, ya. Kemudian datanglah burung gagak yang dia mengiranya itu kain itu daging, ya. Maka burung itu pun menyambarnya. Lalu mereka mencarinya namun mereka tidak menemukannya, akibatnya mereka menuduhku, ya. Meneruskan kembali, hamba sahaya meneruskan, kemudian mereka menggeledah,ku bahkan sampai pada auratku, kata mereka. Kata hamba sahaya tadi, demi Allah, ketika saya berdiri bersama mereka, tiba-tiba burung gagak itu lewat dan menjatuhkannya, dan dia pun jatuh di tengah-tengah mereka. Dan aku berkata kepada mereka, inilah benda di mana kalian menuduhku, sementara aku tidak mengetahui apapun, ini barangnya, kata hamba sahaya tadi. Aisyah mengatakan, lalu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam, ya. Selanjutnya hamba sahaya tadi mempunyai tenda di masjid yang kadang-kadang dia datang kepadaku dan berbincang-bincang bersamaku. Dan setiap kali berbincang-bincang, kata Aisyah, maka dia senantiasa mengatakan, dan hari kain tenun merah adalah satu keajaiban Tuhan kita. Ketahuilah dialah yang menyelamatkanku dari orang-orang kafir. Dan Aisyah mengatakan, aku bertanya kepadanya, ada apa denganmu setiap kali berbincang engkau selalu berkata seperti itu? Lalu dia mengisahkan kisahnya di atas. Ini di sini adanya pelajaran yang bisa kita ambil, di antaranya ialah bolehnya membuat tenda di masjid bagi hamba sahaya wanita dalam kondisi aman dari fitnah. Jadi ada hamba sahaya di sini, ya, ada budak perempuan wanita yang dibuatkan tenda dalam masjid. Tenda di masjid ini ketika aman dari fitnah maka diperbolehkan, ya. Tentu masih ada beberapa hadis yang akan kita bacakan masih dalam bab al-masajid. Masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan masjid ini, ya. Hadis yang ke-11 kita akan teruskan kembali. Wa an Anas radhiyallahu an, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-buzaqu fil masjidi khati'ah wa kaffaratuha dafnuha, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Anas, bahwa meludah di masjid itu adalah dosa. Meludah di masjid merupakan perbuatan dosa dan penebusnya ialah dengan menimbunnya. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka di sini dalam pembahasan ini hadis ini ada hadis yang lain, ya,
yang menjelaskan tentang perbuatan seorang hamba dalam salat, ya. Yang mana hadis itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fis salati fa innahu yunaji rabbah, fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminih, walakin an shimalihi tahta qadamih." Jadi kata beliau, apabila salah seorang dari kalian itu sedang salat, ya, maka dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka janganlah dia meludah di depannya. Kalau dia mau meludah, jangan meludah ke arah depan, dan juga jangan meludah di sebelah kanan. Akan tetapi kalau juga mau meludah, hendaklah dia meludah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya. Ya, maka di sini dikatakan hadis ini membolehkan meludah, ya, dalam kondisi darurat pada waktu sholat ke arah bukan arah kiblat dan bukan pula di sebelah kanannya. Jadi meludah yang dilarang dalam sholat ialah meludah ke arah depan atau ke sebelah kanan. Sementara hadis yang di atas tadi, ya, menunjukkan bahwa meludah, yakni dalam hal meludah dalam masjid, ini perbuatan dosa, ya. Dan tidak ada yang bertentangan di antara keduanya karena dibolehkannya meludah hanya dalam kondisi terpaksa dan juga penembusnya juga ringan. Jadi di sini ada kesimpulan bahwa meludah dalam masjid ialah perbuatan dosa. Dan dosa ini bisa dihapus dengan cara menghilangkannya. Namun tentu yang kita pahami ialah bahwa masjid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lantainya masih lantai tanah, ya, tanah berpasir, sehingga kalau seseorang meludah, ya, itu segera ditimbun dengan tanah kembali, jadi kubur ludahnya dengan tanah, ya. Walaupun hadis ini menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan meludah dalam masjid, ya. Namun kalau kita melihat apalagi kita lihat di zaman sekarang, ya, lantai masjid ini keras, ya, dari keramik, ya, marmer dan lain sebagainya. Tentu ketika kita menjumpai ludah dalam masjid, maka tentu kita hilangkan, ya, dengan air dan sehingga dia hilang, ya. Jadi ini juga permasalahan meludah, dijelaskan dilarang meludah dalam masjid kecuali dalam kondisi-kondisi yang darurat, ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid, akhrajahu al-khamsah illa at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sehingga manusia saling berbangga-bangga dengan masjid-masjid, ya. Ini hadis yang dikeluarkan perawi yang 5 kecuali Tirmizi dan juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, ya. Dan juga hadis ini ditulis oleh Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu secara muallaq, ya. Dikatakan bahwa mereka saling membanggakan kemudian tidak meramaikan masjid tadi kecuali sedikit saja. Artinya orang-orang di akhir zaman nanti mereka berbangga-bangga membangun masjid, memegah-megahkan masjid, ya. Dibangun dengan biaya yang mahal, kemudian dengan ditambah lagi dengan ini. Namun justru mereka tidak memakmurkan masjid itu kecuali sangat sedikit sekali. Ya, padahal di zaman dahulu masjid tempat ibadah, tempat juga menuntut ilmu, ya. Jadi mereka padatkan masjid tersebut dengan
kegiatan yang bersifat ibadah. Namun tentu sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai mengendur, bahkan justru manusia berbangga-bangga dengan masjid. Ya. Kemudian juga dari Abu Ya'la Al-Musili meriwayatkan secara mausul dalam musnadnya, ya. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Kitabul Masajid dari jalan yang ada pada Ibnu Khuzaimah dengan lafaz bahwa mereka membanggakan banyaknya masjid. Ya. Jadi dikatakan bahwa riwayat ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang nanti pada akhir zaman yang mendekati hari kiamat, mereka berbangga-bangga, mereka berlomba-lomba membangun masjid. Ya, bahkan setiap perumahan ada masjidnya misalnya. Jadi mereka berlomba-lomba membangun masjid, memperindah masjid. Namun masjid tadi tidak dimakmurkan, tidak dipadatkan dengan ibadah dan majelis ilmu. Ya. Bahkan mereka hanya mengatakan masjid kami lebih baik dari masjid kalian. Ini membangga-banggakan masjid yang dibangun, namun sangat sedikit sekali diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Jadi antara salah satu tanda dekatnya hari kiamat ialah manusia berbangga-bangga dengan masjid-masjid mereka. Ini adanya apa? Musabaqah, adanya perlombaan membangun masjid dan juga memperindah masjid. Namun masjid tersebut hanya sekedar melepaskan sholat 5 waktu saja, ya. Sementara mereka jarang mengisi dengan majelis ilmu, sehingga mereka hanya berbangga-bangga dengan masjid yang dibangun. Kemudian pada hadis yang ke-13, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bitasyyidil masajid, akhrajahu Abu Daud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak diperintahkan untuk menghiasi masjid. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Maka di sini Abu Daud meriwayatkan hadis ini dari jalan di mana para perawinya adalah rawi-rawi yang sahih, para perawi hadis-hadis yang sahih, dari Yazid, ya, bin Al-Asam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Namun di sini ada perbedaan apakah hadis ini mausul atau mursal. Itu diperselisihkan pada Yazid bin Al-Asam. Maka di sini Abu Daud menambahkan sesudah hadis ini, ya, yang mana Ibnu Abbas mengatakan, niscaya kalian akan menghiasinya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Dan tambahan ini merupakan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan tambahan ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Kemudian kita akan teruskan kembali di sini dengan
Kesimpulan diantaranya tidak berlebih-lebihan dalam menghias masjid, ini masuk sunnah. Namun kalau mempercantik masjid sementara jauh daripada memakmurkannya, maka ini perbuatan yang tercela. Dan juga masuk kepada tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian kita teruskan pada hadis yang ke-14. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati hatta al-qazatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi. Ya. Qala gharib wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Maka juga di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni telah ditunjukkan kepadaku, ya kata beliau, pahala-pahala umatku sampai kotoran yang disingkirkan oleh seseorang dari masjid. Jadi di sini ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pahala dari umat beliau yang sampai adanya kotoran yang disingkirkan oleh seseorang dari masjid, maka itu pun juga ada pahalanya. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis gharib. Dan juga hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Maka di sini akhwat iman, ya, dikatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dari Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi dikatakan bahwa ketika beliau bersabda, telah ditunjukkan kepadaku pahala umatku, kata beliau. Jadi pahala umat telah ditunjukkan sampai kotoran yang disingkirkan oleh seseorang dari masjid. Dan juga kata beliau, ditunjukkan kepadaku dosa umatku, maka saya tidak melihat dosa yang lebih besar daripada seseorang yang telah diberikan surat atau ayat Al-Quran kemudian dia melupakannya. Ya. Maka di sini At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini gharib. Dan kami tidak mengetahui kecuali dari jalan ini. Ini hadis yang gharib, ini hadis yang bagian daripada hadis ahad, ya. Yang gharib ini dikatakan hadis yang hanya mempunyai satu jalur periwayatan. Ini hadis yang gharib. Kemudian juga At-Tirmidzi mengatakan, saya menyodorkan hadis ini kepada Muhammad bin Ismail, yakni Al-Bukhari. Namun dia tidak mengetahuinya dan juga merasa asing. Kemudian juga Muhammad mengatakan, bahwa dikatakan di sini, saya tidak mengetahui Al-Muttalib bin Abdullah
mendengar dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ialah hanya ucapannya, ya, bahwa orang-orang yang menyaksikan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku Kemudian juga di sini masih dalam hadis yang ke-15 di permasalahan masajid. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan di sini, idza dakhala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia tidak duduk sehingga dia melaksanakan salat 2 rakaat. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi 2 rakaat yang dijelaskan dalam hadis ini itu dikenal dengan 2 rakaat tahiyatul masjid. Maka juga telah banyak hadis sahih yang memerintahkannya. Ya. Jadi dikatakan di sini akhwatul iman, hadis-hadis secara zahir menunjukkan bahwa siapa yang masuk masjid, ya, dikatakan bahwa siapa yang masuk masjid dianjurkan untuk sholat 2 rakaat, ya, walaupun dia telah duduk. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk dahulu. Hendaklah dia mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Dan juga Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Dzar radhiyallahu an, bahwa dia masuk masjid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, "Apakah kamu sudah salat 2 rakaat?" Abu Dzar menjawab, "Tidak." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdirilah dan salatlah 2 rakaat." Tentu di sini salat 2 rakaat yang dimaksud ialah salat tahiyatul masjid, dan begitu pula Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis bahwa laki-laki yang masuk ke dalam masjid, ya, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Ini ada sebuah kisah Nabi berkhutbah, ya. Tiba-tiba masuklah seorang laki-laki, ya, yang mana laki-laki itu gelagatnya tidak atau belum melaksanakan sholat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wahai fulan, ya, sudahkah engkau sholat?" Maka dia menjawab, "Belum." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bangkitlah dan sholatlah 2 rakaat." Dan laki-laki yang dimaksud ini ialah Sulaik Al-Ghatafani. Dia masuk masjid dan mau langsung duduk. Maka Nabi yang sedang berkhutbah memerintahkan dia untuk melaksanakan 2 rakaat, ya, salat sunnah tahiyatul masjid. Dan juga At-Tirmizi dan juga Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dan dia mensahihkannya bahwa Abu Sa'id itu datang, ya, sementara Marwan sedang berkhutbah. Marwan sedang berkhutbah Jumat atau khutbah, ya. Maka dikatakan bahwa Abu Sa'id datang, ya, dan dia hendak melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka datanglah pengawalnya Marwan yang hendak melarang. Namun Abu Sa'id menolak, ya, sehingga dia tetap
melaksanakannya, kemudian dia mengatakan, saya tidak akan meninggalkannya setelah saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Maka di sini adanya larangan, ya. Orang yang masuk masjid itu dilarang duduk sebelum dia melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Bahkan ada yang sebagian mengatakan bahwa hukumnya sholat tahiyatul masjid ini hukumnya wajib, ya. Wajib dalam artian ini masuk ke dalam sholat tatawwu, sholat tambahan, ya. Adapun wajib yang rutin ialah salat 5 waktu, ya. Kewajiban rutiniyah harian yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, ya. Ketika masuk waktu, maka itu diwajibkan bagi setiap muslim untuk salat 5 waktu. Ini terkait dengan waktu. Apapun kondisinya, apakah dia sakit atau hujan lebat atau dalam perjalanan misalnya, tetap dia wajib salat 5 waktu. Adapun mereka mengatakan kewajiban salat sunnah tahiyatul masjid ini dikatakan sunnah, namun kewajiban salat tahiyatul masjid ini itu terkait dengan tempat, ya, terkait dengan kapan dia masuk masjid. Jadi kewajibannya tidak rutiniyah, artinya kapan-kapan dia masuk masjid maka dikerjakan 2 rakaat, ya. Apalagi di sini adanya larangan duduk sebelum dia melaksanakan sholat 2 rakaat, ya. Walaupun juga sebagian mengatakan ini sunnah, apalagi kalau kita lihat bentuk kalimat larangan dalam hadis ini, ya. Bentuk larangan dalam hadis ini menggunakan la nafi, ya, yang masuk ke dalam fi'il mudhari, yang mana fi'il mudhari ini dimasuki la nafi, ya. Jadi bukan la nahi. Jadi ketika ada dimasuki la nahi, misalnya la tajlis misalnya, itu la nahi, maka itu larangannya bersifat haram hukum asalnya. Namun boleh jadi larangan di sini dikembalikan kepada atau dipalingkan kepada makruh, dikarenakan dia menggunakan huruf la nahi yang masuk ke dalam fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari yang dimaksud, yang dimasuki la nahi ini, yakni fi'il mudhari yang bentuknya ghaib, yang diawali huruf ya. Berbeda dengan huruf la nahi yang masuk ke dalam fi'il mudhari yang diawali dengan huruf ta dalam bentuk mukhatab atau orang kedua. Maka di sini bagian mengatakan ini sunnah, namun sangat dianjurkan sekali. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan sambung nanti pada pertemuan berikutnya di hadis-hadis yang masih berkaitan dengan permasalahan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.